A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang dinar dan dirham dalam perkembangan Islam. Uang pada masa sebelum kenabian. Uang pada masa kenabian. Uang pada masa Khulafaur Rasyidin. Uang pada masa dinasti Islam. Uang dinar dan dirham dalam negara Islam di dunia. Uang dinar dan dirham tidak dipakai di Indonesia. Uang pada masa sebelum kenabian. Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar emas Hercules, Bizantium, dan dirham perak dinasti Sasanid dari Irak, dan sebagian mata uang bangsa Himyar dari Yaman. Merupakan tradisi kabilah Quraisy melakukan perjalanan dagang 2 kali setahun, pada musim panas ke negeri Syam dan pada musim dingin ke negeri Yaman. Surat 106 Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Rabb, pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Tetapi orang Arab ketika itu tidak menggunakan dinar dan dirham tersebut pada nominalnya, melainkan menurut berat timbangannya. Sebab mata uang yang ada, dinar dan dirham, hanya dianggap sebagai kepingan emas dan perak. Mereka tidak menganggapnya sebagai mata uang yang dicetak, mengingat bentuk dan timbangannya yang tidak sama, dan karena kemungkinan terjadinya penyusutan berat akibat peredarannya. Karena itu, mereka lebih suka menggunakan berdasarkan standar timbangan tertentu yang telah mereka miliki, yaitu Okiyah, Nas, Noah, Miskal, Dirham, Danik, Kirat, dan Habbah. Uang pada masa kenabian. Setelah Islam datang, Rasulullah mengakui berbagai transaksi yang menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia. Jadi, pada mulanya, mata uang yang dipakai bukan berasal dari kawasan dunia Islam. Sebab ketika kaum muslimin baru melebarkan sayapnya, mereka belum lagi mengenal industri mata uang. Sehingga tidak aneh bila mata uang yang dipakai di dunia Islam ada yang menggambar pedang salib, ada pula bergambar rumah persembahyangan api, dan sebagainya. Peranan Nabi dalam masalah keuangan, yaitu menentukan ukuran timbangannya. Hanya saja, Rasulullah tidak mengubah mata uang karena kesibukannya memperkuat tiang-tiang agama Islam di Jazirah Arab. Karena itu, sepanjang masa kenabian, kaum muslim terus menggunakan mata uang asing dalam interaksi ekonomi mereka. Uang pada masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Abu Bakar dibayat menjadi khalifah, beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar, bahkan menetapkan apa yang sudah berjalan sejak masa Nabi SAW, yaitu penggunaan mata uang dinar Hercules dan dirham Persia. Beliau sendiri sibuk memerangi kemurtadan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pada masa sekitar tahun 18 atau 20 Hijriah,
dicetak dirham Islam, namun masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran Kisra dengan beberapa tambahan kalimat tauhid dalam jenis tulisan Kufi seperti Bismillah, Alhamdulillah, dan pada sebagian lagi kalimat Muhammad Rasulullah. Jika sebelumnya ukuran nilai uang hanya dalam ingatan, maka pada masa Umar dituliskan di cetakan dirham. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dicetak dirham seperti model dirham Khalifah Umar dan dituliskan juga kota tempat pencetakan dan tanggalnya dengan huruf Pahlawiyah. Cetakan kalimat Utsman ini selanjutnya diikuti oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Uang pada masa dinasti Islam. Mata uang yang bercorak benar-benar Islam barulah dibuat pada masa Khalifah Abdullah Malik bin Marwan. Hal ini didasari pemikiran bahwa mata uang selain memiliki nilai ekonomi juga sebagai pernyataan kedaulatan dinasti Islam. Arabisasi mata uang juga merupakan bagian dari politik Arabisasi aparatur negara yang dilakukan Khalifah Abdullah Malik. Setelah mengalahkan Abdullah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair, beliau menyatukan percetakan. Pada tahun 76 Hijriah dibuatlah mata uang Islam yang bernapaskan Islam dengan model Islam tersendiri. Tidak ada lagi isyarat atau tanda Bizantium atau Persia. Dengan demikian, Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang pertama kali mencetak dinar dan dirham dalam model Islam tersendiri. Apa yang dilakukan Abdul Malik bin Marwan mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang. Pembuatan mata uang baik dinar maupun dirham dipantau secara ketat. Pengecatan terus berlanjut pada masa Yazid bin Abdul Malik dan Hisam bin Abdul Malik. Bahkan Hisam pernah memeriksa dirham dan mengetahui ukurannya kurang dari 1 butir. Maka pembuatnya dihukum 1000 cambuk. Begitulah akhirnya dinar di masa Umayyah terkenal halus, akurat, dan murni sebagai bukti kemajuan perkembangan uang. Orientalis Atur mengatakan bentuk sempurna dinar tidak hanya karena cukupnya bahan baku emas, tapi juga sebagai hasil dari kemampuan teknis atau bentuk progresif. Penempa muslim memiliki sarana tempat peleburan barang tambang yang mahal. Mereka mampu memisahkan emas dan perak menggunakan asam asetik dan membersihkan emas dan perak dari biji logam menggunakan air raksa merkuri. Pada masa Abbasiyah, Al-Safah melakukan pencetakan dinar masih melanjutkan cara dinasti Umayyah. Sedangkan dirham pada awalnya ia kurangi 1 butir, kemudian 2 butir. Pada masa Abu Ja'far Al-Masyhur dikurangi 3 butir, hingga pada masa Musa Al-Hadi kurangnya mencapai 1 karat. Sehingga akhirnya pengurangan itu juga terjadi pada dinar. Namun begitu nilainya dihitung seperti semula. Dengan demikian, perkembangan uang pada masa ini dapat dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, terjadi pengurangan terhadap ukuran dirham, kemudian dinar. Fase kedua, ketika pemerintahan melemah dan para pembantu mawali dari orang-orang Turki ikut serta mencampuri urusan negara. Ketika itu, pembiayaan semakin besar. Orang-orang sudah menuju kemewahan, sehingga uang tidak lagi mencukupi kebutuhan. Negara pun membutuhkan bahan baku tambahan. Terjadilah kecurangan dalam pembuatan dirham dengan mencampurkannya dengan tembaga untuk memperoleh keuntungan dari margin nilai tertulis dengan nilai aktual. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, bahan baku emas tidak cukup untuk mencetakkan dinar, disebabkan berbagai peperangan. Karena itu, mata uang utama adalah perak dan tidak juga murni, bahkan separuhnya adalah tembaga. Hal ini terus berlanjut di Mesir dan Sam sepanjang pemerintahan Bani Ayyub. Pada masa pemerintahan Mamalik, pencetakan uang tembaga, fulus,
tersebar luas. Bahkan pada masa Raja Al-Zahir Barkbuk dan anaknya Fars, uang tembaga menjadi mata uang utama dan pencetakan dirham dihentikan karena beberapa sebab berikut. A. Penjualan perak ke negara-negara Eropa. B. Impor tembaga dari negara-negara Eropa yang semakin bertambah karena peningkatan produksi pertambangan di sebagian wilayah Eropa. C. Meningkatnya konsumsi perak untuk pembuatan pelana dan bejana. Bobot mata uang dirham dan dinar relatif stabil pada periode-periode awal pemerintahan Islam. Namun, stabilitas ini tidak dapat berlangsung terus-menerus. Dua logam mulia ini menghadapi berbagai tekanan dari permintaan dan penawaran, sehingga menimbulkan ketidakstabilan harga relatifnya. Rasio perbandingan harga relatif keduanya terus mengalami fluktuasi berkali-kali. Fluktuasi ini tidak disebabkan penurunan nilai mata uang, tetapi karena kemerosotan relatif perak terhadap emas. Al-Maghrisi membahas masalah ini dalam kitabnya Jujur Al-Uqud fi Zikri Al-Nuqud, dan bisa dipahami dari paparannya. Beliau adalah orang pertama yang mengisyaratkan kepada hukum ekonomi. Uang yang jelek menyingkirkan uang yang baik, yang dikenal dengan hukum Gersam. Menisbatkan hukum ini kepada Gersam tidaklah tepat, karena Al-Marzikri yang wafat pada tahun 1442 Masehi lebih dahulu hidup dibanding Gersam yang wafat pada tahun 1579 Masehi. Namun, uang tembaga tidak selamanya menjadi mata uang utama, bahkan kembali pada fungsinya sebagai mata uang pembantu. Pencetakan dirham perak kembali karena banyaknya bahan baku perak. Gedung pencetakan Mamluk mendapatkan perak secara teratur dari pertambangan Terol, Siberia, dan Bosnia dari pedagang-pedagang senapan. Pada masa dinasti Ottoman, sistem keuangan resmi Utsmania sejak tahun 955 Hijriah atau 1500 Masehi berdasarkan emas dan perak dengan perbandingan 1:15. Pada tahun 1839 Masehi, pemerintahan Utsmania menerbitkan mata uang baru yang diberi nama Gaima dalam bentuk kertas-kertas banknot. Hanya saja nilainya terus merosot sehingga orang-orang tidak mempercayainya lagi. Pada tahun 1844 Masehi diberlakukan sistem keuangan baru. Fondasinya adalah perak dan koin-koin emas dari bilangan dinar. Kemudian kondisi ekonomi terus merosot ketika terjadi Perang Dunia Pertama berkecamuk tahun 1914. Turki sepertinya negaranya lainnya mengumumkan pemberlakuan uang kertas dan membatalkan transaksi dengan emas dan perak. Sistem ini berlaku di seluruh negara Arab di bawah kekuasaan pemerintahan Utsmania. Walaupun uang kertas sudah muncul di sebagian negara sebelumnya, tetapi tidaklah sebagai mata uang terakhir. Tidak diwajibkan menggunakannya dalam interaksi ekonomi, sekalipun uang kertas itu ditopang dengan saldo emas dan biasa ditukar dengan uang emas. Namun, selama mata uang perak dan emas berlaku, keinginan dan kepercayaan orang melebihi kepercayaan mereka terhadap kertas-kertas itu. Pada tahun 1914, uang kertas di seluruh dunia bersifat wajib, bukan lagi sebagai alternatif. Uang dinar dan dirham dalam negara Islam sekarang. Satuan mata uang dinar digunakan di beberapa negara Timur Tengah, di antaranya Aljazair, Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Libya, Tunisia, serta Serbia. Sementara negara yang menggunakan satuan mata uang dirham adalah Maroko, Uni Emirat Arab, dan Armenia. Uang dinar dan dirham tidak dipakai di Indonesia. Rupiah menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 23B Undang-Undang Dasar 1945 Junto tentang penggunaan rupiah
sebagai satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia. Dengan kata lain, penggunaan uang selain rupiah seperti dinar dan dirham dilarang di Indonesia. Bank Indonesia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah. Dalam hal ini, kami menegaskan bahwa dinar, dirham atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Tegas Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam siaran persnya ditulis Senin tanggal 1 Februari tahun 2021. Baru-baru ini memang viral pasar muamalah di Depok bertransaksi menggunakan koin dinar dan dirham. Belakangan, pemilik lahan pasar tersebut menjelaskan istilah dinar dan dirham yang digunakan di pasar muamalah tidak merujuk kepada mata uang asing. Meski tak diakui sebagai mata uang yang sah di Indonesia, dinar dan dirham diakui oleh sejumlah negara di Timur Tengah sebagai alat pembayaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.